Africa, Botswana, over a century of hunting, has left some areas silent. Our sophisticated thermal cameras capture their story and their journey in search of the last females of the pride beyond the swamp. This is the best way to see into the world of these cats persecuted by humans until they learn a better side of us, and we go into the darkness with them. Most females have to work hard to convince males that the cubs are theirs. Not here. There are no competing males. As bold as this mother-daughter combination is, it usually takes a full pride to bring down a buffalo. One little male cub barely notices, as if he's already made up his mind what to do today. The lionesses have an additional imperative, though. They know they drew first blood last night, and the buffalo is weakening. The females decide to go all the way. Out here, chaos can quickly turn to death. Neither mother has had much experience at this. They're confused, stressed, and anxious. With the water churned up, even more crocodiles and hippos have been attracted. Then, a giant threat, one that will change everything here today. Once again. Elephants, on the exact path to them. Bolelo reacts with fire in her eyes. The crossing is busy today. A bad time and a bad place to be having a family crisis. Baik, terima kasih. Jadi kami berasal dari kelompok 2 Biodas 01. Di sini akan melakukan resensi film yang berjudul Birth of a Pride Lion Conservation. Nah, jadi saya sendiri Dewi Juditasari dengan NIM 162251001. Di sini saya akan menjelaskan ulasan saya mengenai film ini. Nah, jadi saya sependapat bahwa film ini tuh bersejalan dengan prinsip dasar biologi, yaitu universitas, kontinuitas, evolusi, diversitas, dan homotase serta interaksi. Di sini saya akan menjelaskan tentang evolusi dan kontinuitas kehidupan. Nah, di film ini itu memang menggambarkan sekali tentang prinsip evolusi yang dimana melalui adaptasi dan juga seleksi alam. Di sini para singa itu mampu beradaptasi dengan kondisi lingkungan dari ancaman predator seperti buaya ataupun manusia. Jadi secara individu dapat bertahan dan melanjutkan keturunan. Nah, di sini ditandai dengan adanya generasi baru yang lahir, yaitu Labone dan juga Bolelo. Hal ini menunjukkan adanya kontinuitas kehidupan, serta di mana genetik dan perilaku bertahan hidup itu dapat diwariskan ke generasi berikutnya. Saya Lailatul Hasanah dengan NIM 147251007. Di sini saya akan memberikan ulasan lebih lanjut. Lebih spesifiknya yaitu interaksi dan ekologi. Nah, di film ini menurut saya itu mencerminkan prinsip interaksi yang cukup baik untuk antara individu dalam spesies yang sama atau intraspesifik maupun antar spesies. Nah, interaksi sosial tersebut terlihat saat Labone dan juga Bolelo berbagi peran dalam merawat anak serta kerjasama saat berburu. Sedangkan untuk interaksi ekologi tampak pada hubungan singa dengan mangsanya seperti kerbau dan juga zebra, dan juga pesaing seperti buaya atau kuda nil di sebuah gambaran rantai makanan alami yang menjaga keseimbangan ekosistem atau homeostasis ekologi. Saya Kayla Yuki Kinantitan dengan NIM 162251002.
Jadi sekarang saya akan mengulas tentang homeostasis. Homeostasis ini terlihat pada kemampuan singa yang menjaga kestabilan internal dalam kondisi ekstrim. Misalnya itu pada kestabilan internal saat kekurangan makanan atau menghadapi suhu panas di gurun. Perilaku tidur siang di siang hari juga merupakan salah satu adaptasi mereka, dan berburu malam hari menunjukkan mekanisme fisiologis untuk menjaga keseimbangan energi. Perkenalkan, nama saya Ahmad Ivan Maulana Aksan dengan NIM 16.151.004. Saya berkomentar untuk tentang diversitas dan universitas di film ini. Memperlihatkan keanekaragaman kehidupan di ekosistem savana yang terdiri dari singa, kerbau, buaya, hingga kuda Nil yang hidup saling bergantung. Selain itu, universalitas dalam biologi tampak dari kesamaan proses biologis yang dialami semua makhluk hidup seperti makan, berkembang biak, beradaptasi, dan bertahan hidup. Perkenalkan, nama saya Hafidh Ridwan Nurrafiq Al-Aziz dengan NIM 147251006. Di sini saya akan mengulas tentang film Bird of Pride, Lion Conservation. Jadi selain ulasan yang terkait tentang prinsip dasar biologi, film Bird of Pride, Lion Conservation ini juga memiliki kelayakan sebagai media pembelajaran biologi. Film ini benar-benar layak buat digunakan dalam pembelajaran biologi, khususnya pada topik ekologi, perilaku hewan, evolusi, dan konservasi satwa liar. Perkenalkan, nama saya Zaidan Ramdhani Mumtaz dengan NIM 142511005. Di sini saya akan menjelaskan narasi ilmiah yang disajikan. Secara spesifik, narasi ilmiah ini menjelaskan dinamika populasi singa di Selandia, Botswana mulai dari krisis awal. Hanya 2 betina yang tersisa akibat pemburuan trofi yang mengganggu keseimbangan ekosistem savana. Perkenalkan, nama saya Muji Rahayu dengan NIM 147251004. Jadi, saya akan menjelaskan kualitas isi. Materi yang disampaikan sangat informatif dan berbasis fakta ilmiah. Penggunaan istilah biologi seperti teritori, insting, dan red struktur menunjukkan kedalaman riset yang kuat. Narasi menyentuh aspek emosi sekaligus edukatif, menggabungkan empati dan sains. Di sini perkenalkan, nama saya Muhammad Fahri Maulana dengan 16225105. Seperti yang telah dijelaskan tentang mengulas film Bird of Pride, Lion Conservation, itu yang tadi yang sudah dijelaskan juga sejalan dengan prinsip dasar biologi, yaitu universalitas, kontinuitas, evolusi, diversitas, hemostasis, dan interaksi. Nah, di sini saya akan mengambil dari kualitas gambar. Gambar dalam pengambilan sudut kamera sangat profesional. Tes produksi nasional geografik. Penggunaan kamera thermal inframerah menampilkan aktivitas malam hari secara jelas dan estetik. Efek suara alamiah memperkuat kesan realistis. Perkenalkan, saya Hafiz Xavier Niko Iman dengan NIM 162251003. Pada film Bird of Pride, Lion Conservation ini, terdapat kelebihan yang dapat mengunggah kesadaran konservasi dan etika terhadap satwa liar. Dan dengan visual yang menarik dapat mendukung pemahaman secara ilmiah. Selain itu, alur cerita pada film juga menceritakan proses alami secara kronologis nilai biologis. Perkenalkan, nama saya Francisca Herlina Desa Natalia dengan NIM 147251008, dan saya akan memberikan ulasan tentang kekurangan utama dalam film Bird of Pride yang terletak pada ketidakseimbangan antara sisi emosional dan sisi informatif. Nah, film ini sebenarnya sangat memukau secara visual dan menggugah perasaan, tetapi kurang memberikan kedalaman data, konteks sosial, dan penjelasan ilmiah yang penting untuk sebuah dokumenter konservasi. Sekian dari ulasan resensi film biologi kami. Terima kasih dan mohon maaf jika ada kesalahan.